Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HDCBED. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susuk Virgin. Cerita ini ditulis oleh Nilam Cayo. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Ternyata apa yang kulakukan untuk Mas Adi tidak ada gunanya. Wajah Wida berubah beku, ada kecemasan yang ikut menyertai tatapan matanya. Dia menatap beberapa foto pernikahannya dengan seorang laki-laki ganteng, tinggi dan berambut ikal. Lalu air matanya tiba-tiba menetes, jatuh ke foto usang yang masih dalam genggaman. Padahal sebelum hidup mereka berada pada kesuksesan seperti saat ini, keluarga mereka sangat harmonis. Abdi tidak pernah lama jika keluar rumah. Bahkan kedekatan pasturi itu tak ubah gula dan semut. Di mana ada Abdi, di situ pasti ada Wida. Keharmonisan keluarga kecil itu memang membuat decak kagum di masyarakat. Tetapi ada juga yang bertanya-tanya, kenapa Abdi terlihat sangat patuh dan mencintai Wida yang jika dibandingkan bagi bumi dan langit. Satunya ganteng, putih dan tinggi. Sedangkan Wida, wajahnya biasa-biasa saja, tingginya pun tidak mencapai ukuran profesional wanita timur. Wida menghapus air mata yang berderai ke pipi, menahan kepedihan dengan menggigit bibir. Entah di mana salahnya, padahal dia sudah memasang susuk yang paling mahal di bagian intimnya, agar Abdi merasa puas tiap kali berhubungan badan. Karena menurut Wida jika makan lahir dan batin suaminya tercukupi, lelaki itu tidak akan jajan di luar. Namun, semua di luar dugaan. Meskipun pelayanan untuk sang suami sudah VIP, bahkan tidak peduli waktunya kapan dan di mana saja, dia dengan semangat melayani lelaki berpostur tubuh tegap itu. Tetapi, tetap saja Abdi bermain cinta dengan perempuan yang lebih muda dari kampung sebelah. Wida merasa kalau susuk yang dipasangnya sudah tidak berfungsi. Dia mengutuk dukun yang beberapa tahun lalu dibayar mahal untuk membuat suaminya sayang dan menomorsatukan dirinya. Air matanya kembali berurai, kenangan-kenangan manis dengan suami melintas di pelupuk mata. Aku harus membuat Mas Adi kembali. Kapan perlu pasang yang lebih bagus? Kepalanya menengadah. Senyum getir terlihat di bibirnya yang tebal. 10 tahun yang lalu, seorang pemuda berjalan di jalan tanah menuju sebuah perkampungan terisolir. Udara desa yang masih bersih membuatnya sering berhenti, lalu menatap sekelilingnya. Apalagi jalan yang dilewati adalah areal pesawahan yang menghijau. Daun-daun padi yang melambai saat ditiup angin merupakan hiburan baginya setelah menempuh perjalanan yang panjang. Mas Abdi, seorang gadis remaja menyapa saat pemuda itu berdiri di bawah sebatang pohon besar yang tumbuh di pinggir jalan. Pemuda itu mengernyitkan alis. Sepertinya dia lupa dengan perempuan yang memakai tudung dan baju dipenuhi lumpur sawah. Perempuan itu baru saja selesai menyiangi sawah milik orang tuanya. Karena pada umumnya anak-anak perempuan di kampung ini selesai SMP bekerja sebagai buruh tani atau buruh pabrik, sehingga wajah mereka terlihat lebih tua dari usianya. Sama seperti gadis itu, tubuhnya yang pendek, wajah yang menghitam membuatnya seperti ibu-ibu yang sudah memiliki anak 3 orang. Wida mas, baru 3 tahun ke kota sudah lupa, guraunya ramah. Pemuda yang dipanggil Abdi tersebut menepuk keningnya, lalu tersenyum lebar. Duh maaf ya Wid, habisnya wajah kamu tertutup kain, jadi mas agak bingung. Tak apa mas, dia menunduk.
Rasa grogi membuatnya tak mampu menatap Abdi. "Kamu mau pulang?" Abdi memecah hening di antara mereka. "Iya mas, sudah lapar. Emang gak bisa nganterin nasi? Kalau gitu ayo." Gadis itu semakin kikuk, dia tidak menyangka kalau Abdi mengajaknya jalan bersama. Padahal dia merasa rendah diri di depan pemuda itu. "Ayo, kok malah bengong?" Abdi membuat wajah Wida merona. "Aku segan mas, masih kotor dan bau. Kamu duluan saja," tolaknya pelan. "Dulu aku juga ke sawah kok Wid, dan sekarang sepertinya juga akan kembali ke sawah dan ladang. Kehidupan di kota sangat kejam." Abdi menarik napas dalam. "Kok bisa mas? Aku tidak punya keahlian Wid. Ayo jalan." Tawa kecil dan candaan Abdi mengiringi langkah keduanya, mengejar bayang-bayang yang berlarian di depan mereka. Sebab mentari sudah condong ke barat. Ada hawa hangat yang menjalar di dada Wida setiap kali Abdi mengajaknya bersenda gurau. Tetapi di hatinya ada keraguan. Tidak mungkin Abdi akan mau menjadi kekasihnya. Dia tahu diri, wajah dan postur tubuhnya bukan tipe pemuda tersebut. "Tidak mampir dulu?" Abdi menahan Wida ketika mereka sudah sampai di depan rumah pemuda tampan itu. Wida menengadah. "Aku langsung pulang aja mas, belum mandi." "Ha, iya, makasih ya Wid, sudah mau jalan bareng." Abdi memberi senyum termanis untuk Wida yang kembali menunduk jengah. "Sama-sama mas." Desir-desir halus membuat Wida merasa terganggu. Bayangan Abdi membuatnya sering termenung sendiri. Ada rasa yang tak dimengerti kenapa dia selalu teringat pemuda barusan. Namun dia tidak yakin kalau tanpa bantuan seseorang Abdi mau menjadikannya istri. Selesai membersihkan badan, Wida membongkar lemarinya, mencari emas simpanannya. Senyumannya mengembang. "Mbak Lasmi," desisnya pelan. "Kamu mau kemana?" Seorang perempuan yang tak lain adalah ibunya Wida berdiri di ambang pintu kamar. Dia keheranan melihat anak gadisnya yang seperti orang ingin keluar rumah selepas maghrib. Karena Wida memakai baju yang sedikit bagus dan memakai jilbab. Padahal biasanya dia hanya tidur-tiduran atau membaca sebelum lelap mengajaknya ke dunia mimpi. Wida sedikit kaget, tapi berusaha bersikap tenang. Ibu, Wida mau keluar sebentar bu, ke warung Mbah Minah, mau makan mie ayam." Senyumnya diperlebar. "Oh, ibu kira mau kemana? Jangan lama-lama pulangnya, tidak baik." Wida mengangguk pelan. Setelah ibunya menjauh, dia menarik napas lega dan tersenyum kecut. Langkah Wida semakin dipercepat melewati pematang sawah. Hanya cahaya rembulan yang dijadikan penerang. Sesekali gadis itu menghentikan langkah karena pematang yang dilewati memiliki parit yang lebar. Dia berusaha melawan takut, memantapkan hati demi menemui Mbah Lasmi di pondoknya. Pondok kecil yang terletak di tengah areal pesawahan, dikelilingi pohon bambu dan pohon-pohon besar. Siang saja rumah itu terlihat seperti rumah hantu, apalagi kalau malam seperti sekarang. Kendati pun ada cahaya lampu semprong yang terlihat seperti titik merah dari kejauhan. Tetapi suara-suara alam ikut membuat suasana semakin mencekam. Wida mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Jika dia batalkan menemui Mbah Lasmi, berarti dia harus rela kehilangan Abdi. Sementara di hatinya sudah ada bunga rindu yang mulai bersemi. Ya, ternyata perasaan bisa mengalahkan logika dan bisa membuat manusia kehilangan akal sehat, sama seperti Wida yang berani mendatangi pondok dukun susuk itu demi mendapatkan cinta pemuda rupawan yang tadi dia temui. Akhirnya setelah gadis pendek itu sampai di depan pondok, dia langsung menarik napas panjang. Rasa takut dan was-was membuatnya tertegun cukup lama, hingga sebuah suara cempreng membuatnya terlonjak. "Kamu mau apa kesini?" Suara itu lumayan keras, yang membuat jantung Wida berdentum. "Kalau ada urusan penting sama saya, kamu boleh masuk. Tapi kalau mau lain-lain lebih baik kamu pulang. Tempat ini tidak cocok untuk kamu." Sinis dan pedas,
Wida memang pernah mendengar tentang karakter perempuan bungkuk tersebut. Selain dingin, dia juga tidak suka basa-basi. "Saya ada urusan penting, Mbah." Wida gemetar, nyalinya menciut. Sementara suara burung hantu dan jangkrik membuat keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Gadis itu mengusap tengkuknya, lalu berjalan ke pintu pondok. Derit suara pintu bagi orang merintih. Tetapi dia sudah memantapkan hati menemui perempuan tua tersebut. "Kamu mau apa?" Kembali pertanyaan ketus didengar. "Maaf, Mbah, anu, saya mau minta tolong." Wida langsung bersimpuh di depan Mbah Lasmi. Tubuh mereka hanya dibatasi meja kecil yang di atasnya ada dupa, bunga, dan kain hitam. Gadis itu meneguk air ludah. Sejenak tidak ada jawaban dari perempuan tua yang memakai tutup kepala hitam di depannya. Hanya suara-suara aneh yang terdengar dari belakang pondok berdinding papan tersebut. Wida memejamkan mata. Semua rasa bercampur dalam dada. Takut, gelisah membuatnya seakan tidak berada di bumi lagi. "Kalau ragu, sebaiknya kamu pulang." Wida mengangkat wajah menatap lurus ke perempuan yang menebarkan kemenyan di atas dupa. Bau menyengat menguar bersama asap yang mengepul. Napas Wida terlihat sesak. Dia terbatuk-batuk. Saya sudah yakin, Mbah." "Yakin untuk apa? Sebenarnya tujuan kamu kesini itu apa?" Wajah yang sudah dipenuhi kerutan itu terlihat tidak senang. Perlahan, Wida merogoh kantong celananya, mengeluarkan sebuah plastik berisi cincin emas seberat 3 gram, lalu diletakkan di atas meja. Mbak Lasmi hanya melirik cincin itu. Lalu dia kembali membakar serbuk kemenyan ke depan dupa dengan bara yang menyala. "Baik, sekarang apa maumu?" Wida terdiam. "Saya ingin terlihat cantik, Mbah." "Siapa laki-laki itu?" Mbak Lasmi menelisik. Wida terlihat bingung menjawab pertanyaan barusan. Dia memejamkan mata sesaat. "Abdi, Mbah." "Ada fotonya?" Wida menggeleng. "Saya mau pasang susuk, Mbah." Keberanian itu akhirnya muncul juga bersama degup jantung yang berpacu dengan napasnya. Mbak Lasmi menatap wajah Wida sekilas. "Tidak cukup dengan mahar yang kamu bawa." Wida termenung. Saat ini dia hanya punya cincin itu. Berarti dia tak akan bisa mendapatkan Abdi. "Saya hanya punya itu, Mbah." "Saya akan bantu, tapi ada syaratnya. Dan sekarang saya hanya bisa memasang susuk di wajah kamu. Kalau kamu sudah mendapatkan laki-laki itu, baru saya bisa memasang susuk di kemaluan kamu." Perempuan itu memberi keterangan. Wida dilanda keraguan. Mendengar kata syarat saja, dia sudah merinding, apalagi menjalankannya. "Apa syaratnya, Mbah?" "Kamu harus bisa menyimpan rahasia tentang kedatanganmu ke sini." "Kalau itu saya bisa jamin, Mbah." Wida sedikit tenang. Suara burung hantu semakin terdengar riuh di belakang pondok Mbah Lasmi. Kembali tubuh Wida merinding. "Bukan hanya itu." Wida menelan ludah mendengar hentakan sang dukun. "Lantas apa, Mbah?" "Sebelum susuk ini saya pasang, kamu harus melayani peliharaan saya." Wajah Wida pucat. "Peliharaan?" Dia semakin bingung. Selama ini belum pernah disentuh laki-laki, dan dia hanya ingin berhubungan badan dengan Abdi, tidak dengan orang lain. "Jangan khawatir, kamu tidak akan kenapa-napa, dan tetap perawan. Saat peliharaan saya mendatangi kamu, tutup matamu dan diam saja. Kalau kamu berani membuka mata, maka susuknya tidak akan mempan. Kamu paham? Dan saya mau membantu kamu karena saya melihat kamu benar-benar membutuhkan bantuan saya." Suara Mbak Lasmi terdengar pelan, tetapi tetap membuat Wida gemetar. Di antara mau dan takut, membayangkan makhluk apa yang dipelihara perempuan tua ini. Sementara waktu semakin merangkak kian jauh. Dia takut ibu dan abahnya mencarinya ke warung Mbah Mina. "Bagaimana? Jangan banyak pikir."
Mbah Lasmi mengetuk meja dengan jari-jarinya. "Kamu sudah siap?" Mbah Lasmi berdiri dan terus memandang ke arah Wida. Setelah meneguk ludah, gadis berbadan tidak terlalu gemuk itu mengangguk pelan. Walaupun dalam hatinya masih terbesit rasa ragu dan takut. Tetapi demi tujuan mendapatkan Abdi, dia langsung berdiri. Mbah Lasmi membuka pintu sebuah kamar kecil di belakang ruangan prakteknya. Pengap dan gelap, hanya ada lampu patroma kecil yang menyala di sudut bagian atas ruangan itu. Wida menarik napas panjang, menenangkan diri dengan memejamkan mata. Saat pintu itu benar-benar terbuka, Wida melihat sebuah dipan kecil beralas kain putih dan di atas kain itu ada taburan berbagai macam kelopak bunga. Gadis itu bergidik. "Kamu sudah yakin? Kalau tidak, sebaiknya pulang. Karena ritual ini membutuhkan waktu sampai tengah malam." Wida kaget. Dia kan sudah janji sama ibu untuk pulang cepat. Jika dia harus di sini sampai tengah malam, bisa-bisa orang sekampung mencarinya. Namun apa boleh buat, langkahnya sudah maju dan pantang baginya untuk surut. Kalaupun nanti ada masalah, dia tinggal mencari alasan yang tepat. Toh, biasanya ibunya juga sudah tidur sebelum jam 9 malam. Dia bisa masuk kamar lewat jendela, pikirnya tenang. "Saya siap, Mbah." Dengan tegas Wida meyakinkan sang dukun yang masih berdiri di samping pintu. Wida segera bergegas ke arah Mbah Lasmi. "Baik, sekarang kamu masuk ke dalam. Buka semua pakaianmu." "Maksudnya bu." Wida terperangah dengan mata melebar. "Iya, tidak boleh ada satu helai benang pun di badan kamu. Ingat, setelah kamu lucuti semua pakaianmu, segera tidur di dipan itu. Pejamkan matamu, jangan dibuka sampai peliharaan saya yang akan memasang pakaianmu kembali. Ingat, apapun yang kamu rasakan jangan berisik. Paham?" Wida mengangguk, menandakan dia paham, sebab hatinya sudah menatap menerima apapun yang akan terjadi setelah ini, asalkan bisa mendapatkan Abdi. Gimana kelanjutan ceritanya? Kita tunggu di part selanjutnya. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.